Kamu ini enggak briefing aku pertanyaanmu tentang apa? Enggak kan, emang sih biar alami. Semua tamu di podcast biasa saja itu semuanya Enggak suka. alami. Nanti aku enggak bisa jawab. Enggak apa-apa. Enggak bisa jawab. Jadi ini adalah itu ya. Apa namanya menjebak. Semua tamu podcast biasa saja adalah tamu-tamu jebakan. Skip dulu kalau gitu. Skip. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi di channel Gedung Bola di podcast biasa saja. Malam ini edisi spesial, kami lagi ada di Mataram. Ini merupakan hari-hari awal saya akan tinggal di Mataram. Oke teman-teman, jadi ini adalah hari-hari pertama kami sebagai awalan mau tinggal di Mataram. Tadi seharian habis nyari sekolah buat dua anak kami yang kebetulan mau kelas 2 SD dan mau masuk TK. Jadi ini ya nyari-nyari informasi lah sebelum nanti akhirnya setelah Lebaran kami akan menetap di Mataram. Sebelumnya istri saya sudah mulai bulan Agustus, September lebih tepatnya. Ya, September sudah mulai menetap di Mataram. Apa yang menarik perlu disimak dari podcast edisi kali ini adalah hal apa yang bagi orang Jawa yang mau tinggal di Mataram, mau di Lombok itu apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan. Culture shock apa yang dialami atau cerita apa saja yang menarik ketika pertama kali tinggal di Mataram. Ini barangkali istri saya mau cerita sedikit. Yang pertama adalah makanan. Makanan, karena saya sudah hampir 2 tahun pindah ke Ngawi di Jawa Tengah, makanannya cenderung Jawa Timur tadi. Cenderung manis. Jadi ketika saya langsung pindah ke Mataram, itu taste-nya itu pedas dan gurih. Nah itu perlu di penyesuaiannya perlu sangat amat, harus effortnya banyak. Terus porsi makan orang di Lombok atau mungkin di luar Jawa itu banyak. Besar, porsinya besar. Itu yang kalau kita beli-beli. Iya, kalau kita beli-beli. Itu saya makan biasanya 1 porsi di sini. Saya biasanya bisa buat 2 kali makan. Oke. Itu warung apapun ya? Biasanya kebanyakan warung. Terus saya kaget kenapa harganya lebih mahal. Oh, mungkin karena porsinya lebih banyak. Terus yang kedua, minuman di sini selalu manis sekali. Sangat manis. Jadi sangat manis. Jadi kalau kalian mungkin saya orang Jawa biasa aja, itu biasanya saya pakai gulanya sedikit ya. Kalau enggak gitu benar-benar manis sekali. Oke, makanan, minuman, tentang kebiasaan orang-orangnya mungkin? Kebiasaan orang-orang nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah sih, mungkin ya terkendala bahasa aja. Ketika mereka pakai bahasa Sasak ya saya cuma ngangang gitu. Jadi itu ya, hampir di semua tempat kalau kita keluar dari daerah sendiri merantau pasti tentang makanan. Tentang makanan itu mesti jadi satu hal yang perlu penyesuaian. Jadi kalau pedas manis itu beda sama Surabaya. Enggak pedas di sini, enggak manis. Kalau makanan itu cenderung gurih pedas. Kalau minuman manis sekali. Kalau sama Surabaya kan pedas juga. Surabaya Madura, tapi lebih pedasnya levelnya lebih tinggi daripada Surabaya Madura. Kalau kayak Madura itu ada sambal korek, tapi pedasnya itu levelnya lebih tinggi.
tesnya beda ya. Kalau sini mungkin gurih, kalau Gurih. Madura, Surabaya asin. Ya asin tapi kan ada gurihnya dikit gitu, tapi mereka juga ada yang gurih manis juga ada kan kalau di Madura ini. Kalau di sini lebih ke gurih. Oke. Minuman silakan. Cappuccino 2. Ya, terima kasih. Kayak ini. Kita lupa ngomong gulanya dikit. Ini tadi pesannya apa? Cappuccino. Manis. Kita ngomong barusan Rasa gula. Ini gude cappuccino plus gula 1 sendok. Nah itu, ketika kita beli minuman saset, biasanya selalu ada tambahan gulanya. Yang menurut kita itu nggak perlu ada tambahan gula. Jadi selalu ada tambahan gula. Kalau nggak tambahan gula, biasanya tambahan susu kental manis. Yang itu juga menambah tes manisnya. Apalagi kalau kita pecinta kopi yang nggak pakai gula biasanya. Untuk kebiasaan orang-orang nggak terlalu ngefek ya. Lalu, mungkin orangnya baik-baik juga. Mungkin saya bertemunya di lingkungan yang baik ya. Jadi selama ini sih aman-aman saja. Tapi kalau ada cerita dari teman-teman itu, ada di beberapa bagian wilayah itu yang adalah masyarakatnya itu agak resek itu. Reseknya gimana? Reseknya kayak mungkin sertifikat ganda. Oh, kriminal itu. Ya. Terus suka apa ya? Suka kayak ormas mintain duit. Premanisme tapi dalam bentuk yang organisasi. Ya, ormas. Legal gitu. Mereka anggap itu legal padahal ya itu premanisme. Premanisme berkedok ormas. Lagi populer ini menjelang Lebaran. Oke. Gitu. Khususnya di daerah-daerah yang pariwisata lagi berkembang. Karena kan di sana banyak pembangunan. Jadi masyarakat di sana itu kalau bahasa Jawanya itu apa, Pak? Jagakno. Jadi mereka mendapatkan uang dengan jagakno dari pemberian perusahaan. Jadi mengandalkan itu, terus mereka aslinya malas kerja, bahkan mereka tidak bekerja. Jadi mengandalkan pemberian dari perusahaan. Untuk oknum atau udah komunitas masyarakat? Mungkin oknum ya. Tapi banyak. Tapi nggak bisa juga ngomong semua masyarakat gitu loh. Oke. Untuk harga makanan secara umum mahal. Kalau menurutku mahal. Karena kayak kalau kita beli makanan di Jawa itu beli bebek gitu biasanya kita kan udah sama nasinya. Ya kan? Kalau di sini enggak, nasi dan lauk terpisah. Meski warung pinggir jalan? Iya. Jadi harus berapa? Tanya dulu. Berapa umumnya? Nasi bebek sing Lamongan. Di Surabaya 15.000 aja biasanya bebek itu udah dapat senasinya. Kurang Ngawi enggak lah. Ya 20 lah ya. 20 sampai 25. Di sini rata-rata 20 sampai 20 itu yang bebek kecil gitu tuh sampai 35.000. Itu bebeknya aja. Atau mungkin saya belum menemukan tempat yang murah. Tapi rata-rata yang kalau saya bebek mungkin ini range-nya terlalu jauh, yang umum nasi goreng. Nasi goreng menurut saya juga mahal. Paling murah itu sekitar 15.000.
Itu nasi goreng yang tanpa apa-apa. Biasanya kalau kita nasi goreng itu ada scramble egg, telur telur dadar itu. Di sini benar-benar polosan, kosong. nasi aja, Sayurnya nggak ada. Kalau memang pun ada itu biasanya ayam tapi cuma sedikit. Kalau mau sosis atau apa itu ada tambahan, itu biasanya udah 15. Sedangkan kalau di Surabaya aja 12.000 itu kita udah dapat banyak. Udah ada ayam, terus scramble itu kan. Dan itu porsinya banyak. Kalau di Surabaya, Ngawi juga kan. Di Ngawi 12-13 porsi besar, udah milih ayam apa telur apa ini. Itu hal makanan. Kalau barang ya otomatis lebih mahal. Kan distribusi ke luar pulau ya. Luar Jawa. Luar pulau Jawa. Kontrak rumah, sewa kos atau Kalau kontrak rumah hampir sama sih kayak Surabaya. Kemarin saya kos ukuran 3x4. 3x4 kamar mandi dalam, daerah nggak ada yang 2,5. ya 2,5x3 atau berapa itulah ya. Itu tapi masih udah kamar mandi dalam dapat 600 ya. 600 apa gitu? 600. Tuh, nggak ada AC-nya. Tuh di belakangnya UIN. Jadi di sini tuh kebanyakan itu kos-kosan itu di daerah perumahan. Jadi BTN, kalau di sini nyebutnya perumahan itu BTN. Meskipun banknya bukan BTN. Kontrak rumah di daerah pengembangan. Kalau di Mataram itu di daerah Labu Api, Lombok Barat, arah ke Bypass itu masih relatif murah. Kalau udah di perumahan yang lama-lama, yang perumahan lawas-lawas itu lebih mahal. Kok malah mahal? Karena kota Dan sudah banyak peradaban, fasilitas, akses. Oke. Jadi teman-teman yang mau merantau ke Mataram, perbandingannya Surabaya lah, ya. Sama-sama ibu kota provinsi. Harga makanan mungkin karena kami masih baru belum menemukan yang murah-murah gimana. Tapi kalau makanan yang secara umum, makanan pinggir jalan ya, nasi goreng, penyetan itu kecenderungannya lebih mahal daripada Surabaya. Kalau untuk sayur, aku belum bisa membandingkan karena belum intens ke pasar. Ke pasar cuma 1 kali aja. Ya, terus sewa rumah dan kos, ya mirip-mirip sama Surabaya daerah pinggiran. Kalau Surabaya daerah tengah kota jelas jauh lah mahal Surabaya. Tapi kalau mau rumah subsidi sih banyak, itu rata-rata 185 kalau sekarang besarannya. Jadi di daerah Mataram ini, Lombok Tengah, Lombok Barat sedang pengembangan perumahan besar-besaran, BTN di sini nyebutnya. Ribuan rumah dibangun baru, harga yang bersaing. Jadi kalau soal itu nggak usah khawatir. Keunggulannya di sini itu dekat sama gunung, dekat sama laut, pemandangannya indah. Secara umum alamnya masih lebih asri daripada di Jawa. Cuman kalau saya pribadi pengamatan sekilas ini orangnya lebih kemproh. Bahkan sekarang aja ini saya lagi di Betul. Itu pertama kali nyampe Mataram yang saya lihat adalah
sampah berserakan. Mungkin tiap pagi ada petugas kebersihan, tapi malamnya itu sama anjing, kan banyak anjing liar di sini. Kalau di Lombok hampir sama kayak Bali, banyak anjing liar. Itu mereka apa? Ecer-ecer sampah, apa ecer-ecer? Diacak-acak sama anjing. Itu dari sampah, dari manusia juga buang sampahnya juga lebih banyak. Yang buang sampah sembarangan, plus mungkin ini petugasnya, tugas kebersihannya yang kurang. Kan di kota lain atau di Surabaya mungkin juga banyak orang buang sampah sembarangan, tapi petugasnya banyak. Jadi nggak lama sampah itu bertahan di jalanan atau di lingkungan, di tempat umum. Dia langsung ada yang bersih. Sementara di sini itu awet. Jangan kan seperti itu. Kami ini lagi ada di warung ini, salah satu warung di jalan ini aja, rumputnya tinggi-tinggi, rumput liarnya tinggi-tinggi. Kalau di Jawa udah kayak warung nggak buka, udah berbulan-bulan nggak buka, nggak dirawat. Ini rumputnya tinggi-tinggi banget, terus banyak yang jebol. Soal kerapian, kebersihan itu kurang, tuh kan jatuh. Tuh, oke teman-teman, mungkin ada pengalaman lain yang mau di-sharing tentang merantau, tinggal di perantauan, atau tentang di Mataram, silakan tulis di komen. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube. Ciao.